Gua rasa belajar makin kesini makin enak banget. Maksud gue alternatif untuk belajar tuh makin enak banget lah, makin kesini, makin zaman sekarang. Dulu waktu zaman gue SD, SMP atau SMA, kalau misalnya kita nggak ngerti dengan pelajaran yang ada di sekolah, kita kan ada alternatif belajar, yaitu adanya bimbel offline, bimbel yang kita datang ke sebuah instansi, ke sebuah tempat untuk belajar materi-materi di sekolah dengan ya guru yang baru. Harapannya kita bisa lebih mengerti pelajaran di sekolah ketimbang lewat guru gitu. Karena kan seperti yang lo tau sendiri, kadang kita tuh kalau belajar di sekolah kadang kita nggak ngerti gitu apa yang diomongin sama gurunya kan lu sering kayak misalnya lagi dengerin guru terus somehow lu kayak ini guru ngomong apaan sih. Gue gak ngerti gitu, gak mudeng ya, gue juga sering kayak gitu. Nah jadi alternatif belajar yang lain itu diperlukan. Dan waktu zaman dulu mungkin tahun 2015 ke bawah lah ya, itu kita ada bimbingan belajar, dan itu offline. Contoh kayak gak usah sebut merek lah, tapi gue pengen nyebut GO ya, Ganesha Operation, terus kayak Primagama, kayak Nurul Fikri, itu salah 3 bimbel yang terkenal di zaman gue lah, di angkatan gue. Nah kemudian ketika gue SMA ada alternatif lain selain bimbel offline, yaitu adalah bimbel online. Jadi bimbel online konsepnya adalah si pengajar nge-record apa yang dia ingin ajarkan gitu, dibuat videonya, kemudian diupload, kemudian ya orang-orang tinggal subscribe atau beli voucher atau beli apalah, pokoknya bayar, baru lu bisa akses video itu. Jadi kelebihan dari bimbel online itu adalah lu bisa belajar di mana aja dan kapan aja kalau kita mau gitu. Nah kalau bimbel offline, lu kan udah ada jadwalnya dan harus ke tempat itu kan. Jadi kayak ketika lu lagi malas banget, malas belajar gitu, misalnya siang lu malas banget belajar, terus udah mana malas belajar, itu lagi harus datang gitu, ya kan. Terus harus sehingga kayak mager banget gitu, nggak bisa di rumah aja begitu ya. Nah adanya bimbel online itu bisa membuat lu belajar di mana aja, kapan aja, bahkan ya almost lu bisa belajar ketika lu mau belajar gitu. Kalau misalnya lagi nggak mau ya nggak bisa ditinggal gitu kan. Itu kalau untuk yang online, atau lebih tepatnya sih bukan online ya, tapi kayak belajar via recording lah. Soalnya kalau bimbel online kayak misalnya zaman sekarang ada ruang guru dan lain sebagainya, itu kan konsepnya sama ya, bimbel lu ditentuin jamnya, kemudian ya udah belajar. Bedanya online aja, bedanya tempatnya di rumah gitu. Jadi kalau dulu lu harus waktu ditentuin, tempat ditentuin. Kalau sekarang waktu ditentuin, tempat nggak ditentuin. Nah itu bimbel online. Kalau yang tadi mungkin gue lebih tepatnya belajar via video kali ya, recording gitu ya, recording video. Nah sekarang tuh lebih enak lagi. Kenapa? Karena ada namanya ChatGPT. ChatGPT itu udah kayak hampir salah satu inovasi yang apa sih istilahnya tuh, inovasi yang disruptif. Kenapa ChatGPT itu inovasi disruptif? Karena ChatGPT itu bisa menghilangkan semua metode belajar konvensional. Misalnya kalau dari bimbel offline, lo kan jam ditentuin, tempat ditentuin. Kemudian ada bimbel online yang sekarang itu jam ditentuin, tempat bebas di mana aja. Terus ada video recording. Video recording itu jam nggak ditentuin, tempat nggak ditentuin, tapi lu cuma bisa satu arah gitu, satu arah belajarnya. Nah kalau ChatGPT itu hampir semuanya bisa gitu. Tempat nggak ditentuin, waktu nggak ditentuin, dan sifatnya bisa 2 arah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika lu nggak ngerti, ketika lu mau pengen belajar gitu, lu bisa
nanya ke ChatGPT tentang hal yang lu mau pelajarin. Ya kan, nanya terus biarkan si ChatGPT itu ngejelasin apa yang lu nggak ngerti ketika lu belajar. Kalau misalnya lu masih nggak ngerti sama penjelasan ChatGPT, lu coba lagi untuk memberikan prompt atau input yang lebih lebih spesifik atau lebih instruktif lah, lebih ngasih perintah ke ChatGPT itu untuk ngejelasin secara sederhana sampai lu benar-benar paham. Itu bisa dilakuin gitu. Jadi lu kayak enak banget, nggak perlu ada dependensi ke guru lagi, ke orang lagi gitu. Ya walaupun misalnya lu emang sampai tingkat tertentu atau sampai level tertentu lu nggak paham gitu dari ChatGPT, ya lu bisa tanya ke temen lu atau ya mungkin tanya ke orang yang lebih tahu gitu, atau bahkan tanya ke forum, ke komunitas online tentang hal apa yang lu masih nggak ngerti. Tapi overall yang gue rasain adalah ChatGPT itu udah sangat cukup untuk belajar, untuk menemani pelajaran kita, apalagi untuk mempelajari hal-hal fundamental. Itu cukup banget. Ya itu inovasi yang sangat disruptif lah, ChatGPT menggantikan guru, bimbel online, video recording. Nah mungkin kelemahannya adalah ya lo harus proaktif gitu, lo harus belajar dulu gitu. Apa yang lo mau pelajarin, lo baca bukunya atau cari sumber yang bisa lo baca, artikel, buku, textbook atau sebagainya. Kemudian ketika lo udah belajar dan masih nggak ngerti dan mentok, lo bisa tanyain ke ChatGPT gitu. Dan ini juga kalau untuk perkuliahan juga ini sangat membantu dosen juga sih. Jadi ya dosen dosen tuh bisa lebih fokus untuk memperbarui atau meningkatkan kurikulum di kelasnya. Dan mahasiswa kalau misalnya bingung ya diharapkan bisa menggunakan ChatGPT terlebih dahulu sebelum nanya ke dosennya. Dan dosennya pun juga bisa menggunakan ChatGPT untuk menambah wawasannya. Pokoknya enak banget ChatGPT. Mungkin kelemahan yang lain adalah karena ChatGPT dibangun dari data zaman dahulu sampai zaman 2021 sampai 2021 aja. Jadi mungkin pengetahuan yang baru muncul setelah 2021 itu belum tercover sama ChatGPT. Tapi jangan khawatir, gue yakin ChatGPT itu di kemudian hari akan memiliki data yang selalu diupdate. Karena kalau sekarang kan mahal banget, yang nge-training ChatGPT kayaknya mahal deh. Gue nggak tahu sih harganya berapa, tapi dapat dipastikan itu sangat-sangat mahal untuk komputasi saat ini. Tapi di kedepannya sih belajar tuh enak banget sih, gila. Kita makin bisa belajar di mana aja, kapan aja, dan sesuai kemauan kita aja gitu. Nggak ada lagi nggak ada lagi halangan atau nggak ada lagi alasan untuk tidak bisa belajar mengenai pengetahuan di dunia ini. Nah, sebelum gue akhiri, gue mau contohin gimana gue menggunakan ChatGPT untuk belajar, oke. Jadi di sini misalnya gue mau contohin ketika gue belajar tentang algoritma dan data structure. Misalnya gue nyampe gue bisa belajar lewat PDF. Ini PDF yang gue buka. Kemudian gue lagi belajar mungkin tentang containers, stacks dan queues. And then gue nemu di sini definisi stack, kayak stack, bla bla bla, support, retrieval, LIFO dan lain sebagainya. Tapi gue nggak ngerti nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dari paragraf ini, gitu kan? Kalau biasanya kan di textbook kan bahasanya bahasa teknikal atau bahasa yang bukan bahasa Inggris sehari-hari lah. Jadi kita perlu memahami konteksnya gitu untuk baca buku ini. Tapi kadang ya agak sulit kan untuk kita, apalagi untuk kita yang ya mungkin baru di bidang ini atau baru di istilahnya di subjek ini gitu kan. Nah, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk menerangkan atau menjelaskan kalimat ini. Sebenarnya apa sih maksudnya dari kalimat ini, dan apa sih contohnya, apa sih pengaplikasiannya kayak gimana gitu. Kita bisa tanyain semua hal gitu. Nah, contoh gue pengen ChatGPT
itu ngejelasin tentang stack ini. Dan ya udah, misalnya gue nggak ngerti, ya udah gue copy aja misalnya stacknya, paragrafnya maksud gue copy, terus cari ke ChatGPT. Nah terus ya karena ChatGPT itu from base gitu, from base tool, jadi kita harus memasukkan suatu perintah untuk apa? Untuk mentranslate atau untuk menjelaskan atau untuk menerangkan, pokoknya perintah yang kita mau ChatGPT lakukan untuk kita. Dalam kasus ini gue pengen ChatGPT menjelaskan maksud dari paragraf yang tadi gue copy. Jadi ya gue kasih aja explain this paragraph misalnya below. Terus gue kasih aja gini, set. Nah, nah terus kita dapat nih, oke. Ternyata this paragraph discuss concept about stacks and their practical application. Stack support retrieval by last in first out order. Dan kita bisa baca this mean stack the idlest item was added first one and that can be removed. Imagine a stack of a plate. That last plate you put on the top is the first one you need to take off if you want to access the plates underneath. This LIFO order is fundamental characteristic of stack. Dikasih tahu tuh, dijelasin. LIFO tuh lo kayak naruh piring lah gitu. Dari tumpukan piring kan lo naruh piring yang paling bawah kan naruhnya duluan. Tapi kan ketika lo ngambil piring, ngambilnya paling atas dong duluan. Jadi berdasarkan ini ya udah, piring yang pertama masuk itu akan menjadi piring yang terakhir keluar, dan piring yang terakhir masuk akan menjadi piring yang yang pertama kali keluar gitu. Terus stack are simple to implement and very efficient dan lain sebagainya. Nah misalnya gue udah tahu nih definisi, tapi gue pengen coba praktikal di programmingnya atau di real case-nya gitu. Misalnya dalam kasus gue pengen tahu gimana sih pakai stack di Python. Ya udah, tinggal bilang show me the examples of stack in Python code. And ya dia ngasih belum selesai ya. Oke, udah selesai. Nah dia langsung tuh ngasih tuh contoh menggunakan stack di Python. Misalnya basic stack operation. Ini ada list, kemudian ada append, kemudian ada nanti kita pakai pop gitu untuk mengakses elemennya berdasarkan konsep stack. Dan bla bla bla. Dan using stack class kita bisa bikin kelas. Gini tuh kelas untuk bikin stack atau kelas untuk sebuah stack gitu. Dan mungkin kita bisa dikasih lagi nih checking for balance parenthesis. Wow, keren kan? Dan ya itu adalah fungsi dari stack. Nah, itu cara belajar kayak gini yang keren gitu, kata gue, gila. Jadi kita nggak harus bergantung sama orang. Kita bisa istilahnya kita bisa belajar mandiri gitu, sendiri gitu, bener-bener mandiri, bener-bener kita explore semua sendiri, nanya kalau mentok atau kalau stuck gitu, bukan stuck ini ya, tapi stuck mentok gitu, itu lu bisa nanya ChatGPT. Nah, gue akan nunjukin satu case lagi ketika gue belajar tentang assembly, tentang bahasa assembly. Nah, di sini gue mencoba, karena gue nggak pernah belajar assembly sama sekali, jadi gue nggak tahu juga bukunya, maka gue di sini nanya the best book for learning assembly language for beginner. Terus dia kasih tahu bla bla bla. Terus understand register and how to read assembly syntax and usage. Gue pengen tahu sih cara baca syntax assembly itu gimana, karena emang susah kan, assembly itu nggak kayak Python gitu. Terus ya udah dikasih tahu ada register, reading assembly syntax, ada move, add, sub, usage-nya apa dan sebagainya. Terus gue misalnya lu udah ngasih tahu gue, tapi tolong dong kasih tahu contoh dari instruksi assembly dan
gimana sih menginterpretasikan sintaksnya. Gue juga nulis di kayak gitu kan. Terus misalnya move bla bla bla, example-nya move EAX tuh 42, artinya lu nge-move nilai exact 42 ke EAX register dan seterusnya. Addition juga gitu, subtraction, compare dan lain sebagainya. Pokoknya enak banget nih. Terus please create simple assembly language. Ini gue dulu. Oke. Terus dikasih satu code penuh. Terus gue minta tolong dong interpretasikan dong. Gue nggak mau cuma bisa lu kasih kodenya doang. Gue maunya gue bisa bacanya dan gue bisa bikin di kemudian hari. Dikasih juga nih terus data section, the lines define a section called .data where you can store data dan sebagainya. Dan seterusnya. Pokoknya enak banget. Jadi kalau lu masih males untuk belajar, kayak why gitu, ini resource atau tools untuk belajar tuh udah makin canggih aja, makin enak banget. Adanya AI, adanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu tuh udah enak banget, cuma membantu belajar cuy. Gila, gue sih nggak habis pikir kalau lu masih malas belajar di zaman-zaman sekarang. Enak banget cuy belajar ya sekarang, gila. Nah mungkin masalah sekarang, walaupun kita udah punya tools yang enak, itu adalah masalah kenapa sekarang ya masih banyak yang malas belajar, yaitu salah satunya adalah karena sosial media. Dan menurut gue sosial media itu salah satu penyebab terbesar kita malas belajar, dan salah satu penyebab terbesar kenapa orang-orang tuh jadi takut menghadapi kehidupan nyata. Nah di video selanjutnya gue akan ngebahas tentang sosial media itu gak pernah mengajarkan lo problem solving, yang mana adalah sebuah skill yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi dunia dewasa atau untuk menghadapi dunia nyata. Oke, sekian dulu video dari gua penjelasan tentang ChatGPT. Semoga video ini sangat membantu lo buat lo belajar. Gua harap sih lo terus belajar dan ya gunakan tools-tools yang ada sekarang, dan semoga ini bisa bikin lo semangat lah, karena belajar itu enak banget. Kalau udah suka belajar tuh apa-apa jadi menarik gitu. Explore something new. Apaan sih ngomong belepotan anjing. Oke, sekian itu dulu. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.